Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Intan dari kelas Pendidikan Dasar 2024C Program Studi Pascasarjana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kurikulum dan pengembangan bahan ajar di sekolah dasar. Adapun yang menjadi pembahasan dalam video singkat yang akan saya buat ini ialah mengenai pengembangan dan penyusunan kurikulum di sekolah dasar. Pengembangan dan penyusunan kurikulum di sekolah dasar merupakan proses yang paling penting untuk menentukan materi dan metode pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Proses ini biasanya melalui beberapa tahap, diantaranya yang pertama ialah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan peserta didik serta visi misi sekolah. Pada tahap ini, pengembangan kurikulum merupakan analisis kebutuhan pembelajaran, termasuk menentukan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua ialah perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, serta mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan pembelajaran ini juga harus sesuai dengan karakteristik dan perkembangan anak usia sekolah dasar. Yang ketiga ialah pengembangan materi pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, materi pembelajaran dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Materi disusun agar sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa sekolah dasar dan disajikan secara kontekstual dan menarik. Yang keempat ialah pemilihan metode dan strategi pembelajaran. Pemilihan metode dan strategi ini sangat penting untuk membuat pembelajaran lebih efektif dan menarik. Pada tahap ini dipilih strategi seperti pembelajaran tematik, diskusi, permainan, edukatif, atau metode lainnya yang sesuai dengan kurikulum di sekolah dasar. Adapun tahap yang kelima ialah pengembangan evaluasi pembelajaran. Pada tahap yang kelima ini ialah evaluasi dirancang untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Instrumen evaluasi harus bervariasi, mulai dari evaluasi formatif, sumatif, dan asesmen untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Adapun tahap yang keenam ialah uji coba dan revisi. Kurikulum yang telah disusun diuji cobakan pada kelas tertentu sebagai model. Hasil dari uji coba ini dianalisis untuk melihat kekurangan atau kelemahan, dan jika ditemukan perbaikan yang perlu, kurikulum akan direvisi sebelum diterapkan secara menyeluruh. Selanjutnya ialah tahap yang ketujuh, yaitu implementasi dan monitoring. Pada tahap yang ketujuh ini, kurikulum yang sudah dikembangkan dan direvisi kemudian diterapkan di seluruh kelas. Selama implementasi, dilakukan monitoring untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi dan umpan balik dari guru dan siswa juga dikumpulkan untuk perbaikan kurikulum di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya ialah tahapan yang terakhir, yaitu evaluasi dan pengembangan lanjutan. Evaluasi menyeluruh dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jika diperlukan, dilakukan pengembangan lanjutan agar kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai tahapan penyusunan kurikulum di sekolah dasar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.